Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Surgama Pratama, mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, dengan NIM 21040200058 di kelas Manajemen 2.02. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu pengorganisasian dalam manajemen. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi. Apa sih pengorganisasian? Pengorganisasian ialah kegiatan mengalokasikan dan mengkombinasikan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada pembagian dan spesialisasi pekerjaan di sini, di mana masing-masing bagian harus mengetahui dengan jelas apa yang harus dilakukan. Tak hanya itu, pengorganisasian juga memastikan produktivitas yang terukur karena tiap bagian bekerja sesuai dengan panduan yang jelas. Tiap bagian organisasi akan selalu bekerja menuju sasaran operasional. Kedisiplinan seperti ini akan membantu keuangan organisasi karena tidak ada pemborosan yang terjadi selama pekerjaan yang berlangsung. Pengorganisasian memiliki fungsi sebagai alat untuk memadukan atau sinkronisasi dan mengatur di dalam semua kegiatan yang ada hubungannya dengan suatu personil, finansial, material, dan tata cara untuk mencapai pada suatu tujuan organisasi yang telah disepakati dengan secara bersama. Baiklah, di sini ada beberapa langkah yang ditempuh dalam pengorganisasian. Di antaranya, yang pertama, mengidentifikasi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilakukan. Dalam pengorganisasian, manajemen membuat daftar bahan, pekerjaan, dan SDM yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Daftar itu kemudian dikelompokkan sesuai bagian-bagian yang ada dalam organisasi. Misalnya, pekerjaan untuk bagian produksi, administrasi, dan pemasaran. Yang kedua, mengalokasikan sumber daya yang tepat sesuai sasaran operasional. Manajemen mulai mengatur pembagian kerja. Pengorganisasian memastikan setiap pekerjaan dilakukan oleh bagian yang sesuai bidang pekerjaannya. Misalnya saja, pencatatan keuangan dikerjakan oleh bagian akunting. Pengorganisasian juga memastikan tiap bagian langsung bekerja secara simultan dan menjalin jadi satu rangkaian proses berkesinambungan. Misalnya, saat tim produksi mulai bekerja menghasilkan produk, tim pemasaran sudah merancang kegiatan promosi yang akan diluncurkan begitu produk selesai. Yang ketiga, mendelegasikan otoritas dan menumbuhkan tanggung jawab. Dalam pendelegasian, manajemen memberikan keleluasan pada tim bagian untuk memutuskan sendiri apa saja yang harus dilakukan agar suatu pekerjaan benar-benar produktif. Kepercayaan ini sekaligus mendidik tiap bagian untuk bisa bertanggung jawab. Mereka bisa menunjukkan kepada manajemen bahwa kepercayaan yang diberikan kepada mereka bisa terlaksana dengan baik. Misalnya, tim pemasaran diberi kebebasan untuk berkreasi dalam promosi dan menjual sejauh tetap mengikuti prosedur dan anggaran yang sudah ditetapkan manajemen. Dan kita harus tahu juga tujuan di dalam pengorganisasian ini. Tujuannya ialah agar pembagian kerja dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Pembagian tugas diharapkan dapat meningkatkan keterampilan masing-masing anggota organisasi atau spesialisasi dalam mengelola tugas yang ditugaskan. Jika organisasi dijalankan dengan kejam dan tidak sesuai dengan bidang keahliannya, bukan tidak mungkin akan menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Baiklah, adapun tahapan dalam pengorganisasian. Proses pengorganisasian dalam manajemen dapat dilakukan melalui 6 tahapan, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan pengorganisasian. Yang kedua, menetapkan tugas-tugas pokok anggota organisasi. Yang ketiga, melakukan pembagian tugas pokok menjadi tugas-tugas yang lebih rinci. Yang keempat, mengalokasikan sumber daya yang tersedia. Yang kelima, memberikan arahan-arahan untuk tugas-tugas. Yang keenam, melakukan evaluasi atas hasil-hasil strategi pengorganisasian yang telah dilakukan. Pengorganisasian juga memiliki prosedur. Yang pertama,
rincian semua pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pembagian total beban kerja menjadi kegiatan yang secara logis dapat dilakukan oleh satu orang. Pembagian kerja seharusnya tidak terlalu sulit untuk tidak diselesaikan atau terlalu mudah untuk menyisakan waktu untuk pengangguran, tidak efisien dan biaya yang tidak perlu. Dan yang ketiga, akuisisi dan pengembangan mekanisme untuk mengorganisasikan pekerjaan anggota organisasi dalam unit yang terintegritas dan harmonis. Mekanisme koordinasi ini akan mengingatkan anggota organisasi tentang tujuan organisasi dan mengurangi ketidakefisienan dan konflik destruktif. Baiklah, berikut manfaat di dalam pengorganisasian sebagai berikut. Yang pertama, fasilitasi di dalam koordinasi antara para pihak dalam suatu kelompok terkait. Yang kedua, pembagian pada jumlah tugas sesuai dengan keadaan perusahaan saat ini dilakukan. Yang ketiga, semua orang mengerti apa yang sedang dilakukan. Yang keempat, sederhanakan dalam meneliti. Yang kelima, memaksimalkan besar manfaat spesialisasi. Yang keenam, efisiensi cost. Dan yang ketujuh, hubungan antar individu akan menjadi lebih solid. Baiklah, dalam penjelasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa manajer harus secara terus-menerus melakukan pengulangan proses atau tahapan pengorganisasian. Hal ini dapat dilakukan mengingat melalui kegiatan pengulangan ini, para manajer akan mendapat umpan balik yang akan membantunya dalam menyempurnakan sistem organisasi yang sedang berjalan. Baiklah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan tentang pengorganisasi di dalam manajemen. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.